Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG, perkenalkan saya Muhammad, Guru PAI SD Binal Lestari, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan PAI B3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 20254157786 pada materi balik menurut ilmu biologi pada kelas 4 semester 1 dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sebelum belajar, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Hadir semua? Hadir. Yang namanya dipanggil, angkat tangannya. Adelia, Aisyah, Alisa, Angga, Akila. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Jika berdoa, Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. A'udzubillahi minasy Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil Alamin. Terima kasih ya. Kita menyanyikan lagu nasional ya untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada tanah air. Silakan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, dari bantu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan duduk kembali. Sebelum belajar dimulai, minggu lalu kita belajar tentang Asmaul Husna. Nah, apa arti Asmaul Husna?
Ada berapa jumlahnya? 99. 99. Apa arti Ar-Rahman? Allah yang Maha. Apa arti Ar-Rahim? Allah yang Maha Penyayang. Baik, terima kasih. Berarti kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu. Nah, tujuan pembelajaran pengertian balik menurut ilmu biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan atau sifat makhluk hidup, manusia, binatang, dan tumbuhan. Biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia antara lain usia remaja dan puber. Ya, disimak ya video ini. Simak. Dengarkan ya dengan baik. Perhatikan.
sudah selesai. Nah, memahami definisi, batasan, dan tanda-tanda balik dalam ilmu biologi. Pengertian hukum-hukum balik, mengerti kewajiban dan tanggung jawab yang timbul setelah seseorang mencapai usia balik, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai muslim yang telah balik. Nah, kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Untuk anak laki-laki, tanda-tandanya adalah: 1. Pertumbuhan rambut. Pertumbuhan rambut pada wajah, dada, dan kemaluan. Ya. Jadi anak laki-laki yang sudah balik menurut ilmu biologi, pertumbuhan rambut pada wajahnya seperti jenggot dan kumis. Kemudian tumbuh dada, tumbuh bulu di dada dan kemaluan. Yang kedua, perubahan suara menjadi lebih dalam dan berat. Yang ketiga, pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan tinggi badan yang cepat. Yang keempat, perkembangan organ reproduksi, perkembangan testis dan penis. Nah, kemudian tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak perempuan. Yang pertama, pertumbuhan payudara dan perkembangan kelenjar mamea. Yang kedua, pertumbuhan rambut pada kemaluan dan ketiak. Yang ketiga, pertumbuhan tinggi badan yang cepat. Yang keempat, menstruasi, mulai terjadinya menstruasi dan siklus haid. Jadi tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak perempuan, salah satunya adalah menstruasi sudah haid. Nah, jadi kalian sudah tahu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian tanda-tanda balik bagi laki-laki ini dalam ilmu fikih, yang pertama, sudah mimpi basah atau ihtilam. Jadi laki-laki mengalami mimpi basah atau ejakulasi pada saat tidur. Yang kedua, telah tumbuh bulu di kemaluan, tumbuhnya bulu kasar di area tertentu seperti kumis, jenggot, atau bulu kemaluan. Yang ketiga, sudah berusia 15 tahun. Menurut sebagian ulama, laki-laki dianggap sudah balik ketika mencapai usia 15 tahun. Kemudian tanda balik bagi perempuan. Yang pertama, mimpi basah, sama seperti yang laki-laki. Ihtilam, mengalami mimpi basah atau ejakulasi saat tidur. Yang kedua, menstruasi atau haid, mengalami menstruasi atau haid, darah yang kotor yang keluar dari rahim perempuan setiap sebulan sekali. Paling cepat keluarnya 1 hari dan paling lama 15 hari. Yang ketiga, telah tumbuh bulu di kemaluan. Tumbuhnya bulu halus di sekitar kemaluan dan perubahan fisik pada tubuhnya menuju kedewasaan. Yang keempat, mencapai usia 9 sampai 15 tahun. Nah, menurut sebagian ulama, perempuan dianggap balik ketika mencapai usia 9 tahun hijriah. Sedangkan menurut sebagian ulama lain, usia balik perempuan adalah 15 tahun. Kemudian, kewajiban bagi orang yang sudah balik. Nah, kewajiban apa saja? Orang yang sudah balik, bagi laki-laki maupun perempuan, harus melaksanakan sholat fardu yang 5 waktu. Sholat fardu yang 5 waktu, seperti sholat zuhur, berapa rakaat? Sholat asar, berapa rakaat? Sholat maghrib, berapa rakaat? Sholat isya, berapa rakaat? Dan sholat subuh, berapa rakaat? Nah, digabungan sholat fardu yang 5 waktu itu ada 17 rakaat. Yang kedua, kewajiban bagi orang yang sudah balik melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ya, jadi laki-laki atau perempuan yang sudah balik harus melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, membayar zakat harta yang sudah mencapai nisab atau haul. Yang keempat, menjaga kesucian dan menutup aurat. Jadi baik laki-laki maupun perempuan ketika sudah balik harus menutup aurat. Batasan aurat laki-laki dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan batasannya dari rambut sampai ujung kaki. Dan yang kelima, mempelajari dan mengamalkan ilmu agama. Larangan-larangan yang bagi orang yang berhadas besar. Jadi ketika larangan-larangannya apa saja? Tidak boleh melakukan atau melaksanakan sholat
sujud tilawah, sujud syukur, membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, membawa Al-Quran, puasa, berdiam diri di masjid, dan tawaf. Jadi orang yang sedang haid belum mandi hadas besar maka tidak boleh sholat, sujud, membaca Al-Quran, menyentuh, membawa Al-Quran, puasa, berdiam di masjid, dan tawaf. Kecuali dia sudah mandi hadas besar, boleh melaksanakan sholat, puasa, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Nah, kemudian tugas kelompok, ya, tugas kelompok. Nah, sebelum melaksanakan tugas kelompok, kita ice breaking dulu. Tafraqah, terus melihat, mendengar, mengingat, fokus. Ya, baik, terima kasih. Nanti Bapak akan membagikan tugas kelompok. Nah, ini ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nanti dikerjakan masing-masing kelompok. Setelah itu presentasi 2 orang untuk maju ke depan. Nah, ini kelompok 1. Sudah? Sudah dikerjakan? Sudah? Ya, kelompok 1, 2 orang maju ke depan. Ayo, silakan. Silakan. Ya. Silakan dibaca kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan presentasi tentang pengertian balik menurut ilmu biologi. Balik menurut ilmu biologi adalah proses perubahan fisik dan struktural yang dialami oleh individu saat memasuki masa pubertas yang menandai transisi dari masa kanak-kanak ke masa remaja. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Tepuk tangannya mana? Tugas kelompoknya dikumpulkan. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Terima kasih. Dan terakhir kelompok 4. Ya, terima kasih. Belum? Bapak menyimpulkan, kita breaking dulu ya. Tabrok 1, tabrok 2, tabrok 3, tabrok 4, tabrok 5, tabrok 6. Duduk yang rapi. Ya, terima kasih. Jadi kesimpulannya yang sudah kita pelajari hari ini, biologi secara khusus dan mendalam mempelajari perkembangan manusia antara lain usia remaja dan puber, perubahan fisik, pertumbuhan tubuh, perubahan bentuk tubuh, dan perubahan suara. Yang ketiga, tanda-tanda balik menurut ilmu biologi meliputi perubahan fisik seperti pertumbuhan bulu di kemaluan bagi laki-laki maupun perempuan. Kemudian perubahan suara dan perkembangan organ reproduksi. Ya. Nah, sebelum Bapak tutup, sudah paham semua? Nah, sekarang Bapak mau bertanya kepada kalian. Ya. Tanda-tanda balik bagi laki-laki. Ya. Di wajahnya sudah tumbuh apa? Kumis. Ya, kumis. Terus? Jenggot. Terus? Dan bulu, dada, dan kemaluan. Nah, kemudian tanda balik menurut ilmu biologi untuk perempuan. Yang pertama, menstruasi. Yang kedua, istilah. Yang ketiga, ya. Yang terakhir, ya, tumbuh bulu di kemaluan. Ya, terima kasih. Ya, Bapak senang sekali belajar bersama kalian. Kalian senang nggak belajar sama Bapak? Bahagia nggak? Alhamdulillah. Sekarang sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat. Motivasi kalian untuk kalian tetap belajar, ya, karena salah satu kesuksesan orang yang selalu belajar dan menuntut ilmu. Nah, kemudian
Yang terakhir, penutup doa. Bapak mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Tangannya diangkat, Kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.